Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kita aturkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan kita Allah yang telah menempatkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga. Dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di Kota Bangun ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ingin memberikan kemuliaan bagi kita, Allah tidak akan kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kumpulnya kita di tempat yang mulia ini merupakan tanda bukti Allah ingin muliakan kita. Pulang kita bawa pahala haji dan umrah insyaallah. Dan berbagai macam janji yang Allah berikan dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, Allah angkat derajat kedudukan kita di sisinya. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala kasihi kita. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita umat Nabi besar Muhammad di kalangan para nabi rasul sebelum kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat kita yang mulia yang Allah berikan kepada kita terhadap umat-umat sebelum kita. Mudah-mudahan Allah mantapkan kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Allahumma amin. Berapa bulan lalu kita membaca ayat berimanlah terutama wahai penduduk kota Mekah dengan apa yang aku telah turunkan terhadap kalian dari Al-Quran, dan terutama antum sekalian ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap kalian seorang nabi rasul utusan Allah, dan nabi tersebut memberikan dan membawa kabar berita gembira terhadap kalian akan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang nabi rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa kecuali mereka membawa berita gembira terhadap umat mereka akan kedatangan Nabi Agung Muhammad, dan mereka semua dari Nabi Adam sampai Nabi Isa memberitakan umatnya untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad. Yang mana Al-Quran yang telah aku turunkan terhadap Nabi besar Muhammad membenarkan apa yang ada pada kalian dari kitab Taurat dan Injil, dan jangan kalian menjadi pertama orang yang kufur dengannya, dan jangan kalian ganti ayat-ayatku yang ada pada kitab kalian tentang sifat yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad dengan thamanan galilan, dengan ganti yang sedikit dari harta kedudukan yang kalian dapatkan dari pengikut-pengikut kalian, sehingga kalian tidak mengutarakan, menyampaikan sifat Nabi Muhammad sesuai yang tertera dalam kitab suci kalian. Dan hendaklah kalian bertakwa takut kepadaku, dan jangan kalian campurkan yang hak dengan yang batil yang telah diturunkan oleh Allah terhadap kalian
dan jangan kalian menyembunyikan yang hak tentang sifat Nabi besar Muhammad padahal kalian tahu itu adalah hak. Karena tidak ada kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa kecuali ada sifat Nabi Muhammad. Tentang Nabi besar Muhammad. Siapa Nabi besar Muhammad? Akhlak budi pekerti mulia yang Nabi besar yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, yaitu salatlah kalian bersama para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad yang salat bersama beliau. Apakah kalian memerintahkan selain kalian untuk melakukan kebaikan, yaitu keimanan dengan Nabi besar Muhammad, dan kalian lupakan dirian kalian padahal kalian membaca Alkitab terutama Taurat? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memiliki akal yang baik? Itu mungkin yang kita baca sebelumnya. Kita lanjutkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai sekalian hamba-hambaku, carilah bantuan ala umurikum, atas setiap perkara yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian. Carilah bantuan untuk kalian mendapatkan jalan keluarnya, solusinya yang tepat bagi kalian dalam melakukan apa yang berkaitan dengan perkara yang sedang kalian hadapi dalam kehidupan kalian. Terutama Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari semua yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sesuai mungkin dengan harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bisabri wassalah, dengan cara sabar. Itu menahan diri kita dari segala sesuatu yang kita tidak sukai. Karena dalam kehidupan kita pasti kita akan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan sesuai harapan kita. Tapi barangkali hal itu merupakan hal yang terbaik bagi kita. Maka kita harus bersabar, tahan diri kita, jangan sampai kita berkeluh kesah, tidak sabar dalam menghadapinya. Wassalah, dan dengan cara salat. Dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, idza hazamahu amrun badar ila shalah. Apabila ia tertimpa suatu perkara, ada masalah yang beliau hadapi, maka beliau segera melaksanakan salat. Karena dalam salat berbagai macam ibadat. Mengenai masalah sabar ini disebutkan fa aqsamu sabr thalathatun. Bagian sabar itu yang diminta oleh Allah terhadap setiap kita ada 3 bagian. Sabrun alal musibah, bersabar terhadap musibah yang kita hadapi. Karena di dalamnya sebetulnya anugerah yang besar yang Allah siapkan bagi kita. Dalam musibah yang kita hadapi, yang Allah Subhanahu wa taala sebetulnya berikan peringatan bagi kita sebagai tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali Allah ingin berikan kepada kita hal yang besar yang tidak bisa kita dapat dengan selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita musibah. Dengan musibah itu Allah ingin angkat untuk kita kedudukan yang tidak bisa kita capai dengan amal ibadat kita. Sabar ala dawamit ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan senantiasa. Setiap hari kita yang kita lalui dalam kehidupan kita, ada salat 5 waktu, ada yang lain sebagainya. Sabar ala anil ma'asi fala yaf'aluha, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat sehingga kita tidak melakukannya. Dan seorang manusia yang sempurna ketika ia mampu bersabar dalam 3 hal ini. Dalam menghadapi musibah dia sabar, dalam menjalankan ketaatan dia sabar, dalam menjauhi maksiat ia pun sabar.
Di sini dinyatakan bahwasanya tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al malaikat, Nabi besar Muhammad melihat malaikat, minhumul ghaib, di antara malaikat itu ada yang berdiri, la ghaib, tidak ada yang lainnya. Malaikat Allah ciptakan berdiri dari dulu sampai sekarang sampai akan datang berdiri. Warraki la ghaib, ada di antara mereka yang ruku, hanya ruku dari dulu sampai sekarang, dari Allah ciptakan dan sampai sekarang sampai akan datang kerjanya ruku. Begitu juga di antaranya yang sujud dan melakukan gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanna ibadat tajma' ibadatil malaika fa utiyas salah. Maka ia berharap kepada Allah, Allah berikan ia, perintahkan ia, anugerahkan ia ibadat yang mencakup semua ibadat yang dilakukan oleh malaikat itu. Yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, dan sebagainya, maka Allah berikan beliau salat. Dalam salat jami'al anwa'il ibadah, mencakup seluruh ibadat. Ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, ada salat, ada salawat terhadap Nabi Muhammad, ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Salat, dan salat merupakan sarana yang termasuk tepat, yang ideal, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita mendapatkan solusi dari perkara yang kita hadapi, dari masalah yang menerpa kita, menimpa kita, karena kita hidup di atas dunia ini pasti ada banyak masalah. Hari ini kita melalui masalah itu, besok mungkin ada masalah yang baru. Kadang-kadang pagi ada masalah, siang sudah masalahnya beda, sore masalahnya beda. Di dalam kehidupan kita pasti kita menjumpai masalah. Lain di rumah tangga, lain di luar, dalam lain di pekerjaan, lain lagi batin dan lain sebagainya. Maka termasuk cara kita untuk memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, mudahkan, ringankan masalah yang sedang kita hadapi. Di samping kita harus sabar, karena masalah itu ada waktunya. Kalau sudah selesai waktunya, maka masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Karena tidak mungkin kita hidup selalu bahasa kita mungkin badai itu pasti berlalu. Ada masanya hilang, harus sabar. Yang kedua, salat. Minta sama Allah. Ketika berdiri minta sama Allah. Ketika sujud minta Allah, sama Allah. Sebelum salat minta sama Allah. Setelah salat minta sama Allah. Karena di dalam salat, sebelum salat antara adzan dan qomat waktu yang Allah kabulkan. Baina kulli adzainain da'watun la surat. Antara kedua adzan, yaitu antara adzan dan iqamat setiap 5 waktu, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Nah, ketika adzan sebelum qomat itu termasuk saat waktu yang tepat, ideal untuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat pun ada tempat yang ideal untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika rukuk, ketika sujud. Dan setelah sholat juga ada waktu yang paling ideal untuk kita minta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika ditanya oleh seseorang sahabat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyud du'a asma? Ya Rasulullah, kapan doa itu jauh didengar oleh Allah? Jawfillah, di malam hari, tengah-tengah malam, jam 2, jam 3, jam 4, ketika orang tidur, itu doa lebih dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya, setelah sholat 5 waktu, ba'da shalawatil khams. Setelah sholat 5 waktu itu ada doa yang tidak ditolak atau lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis sholat jangan lupa duduk dulu, bacaan dulu, wirid dulu, tasbih dulu, tahmid dulu, takbir dulu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu serah sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu waktu yang paling tepat bagi kita untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan darinya. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang amat sangat berat. Illa 'alal khashiyin,
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. As-sakin ila ta'ah, yang mantap tenang hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ringan baginya. Tapi kalau tidak salat berat baginya. Walaupun 5 menit kadang-kadang bisa berat. Dan tidak sedikit dari saudara kita muslimah, kita ada bicara orang kafir yang salatnya Senin, Kamis, ada yang setahun 2 kali, Idul Fitri salatnya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang ampihan salat. Ada bubuhan sekarang ampihan salat, bertamat salat, tamat sudah salatnya. Na'udzubillah. Kenapa berat? Padahal 5 menit. Padahal berat bikin wadai cilah. Tidak ada wadai yang dibikin 5 menit. Kecuali wadai-wadaian mungkin. Salat insyaallah 5 menit. Tapi dalam 5 menit itu sesuatu yang amat sangat berharga. Dari hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sholat, kita munajat dengan Tuhan kita Allah. Orang yang khusyuk ringan baginya sholat, yang hatinya tunduk kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut. Siapa mereka yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hamba-hamba yang meyakini, yakin seyakin-yakinnya, dengan yakin yang kuat dan mantap, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati keyakinannya bahwasanya mereka akan berjumpa kelak dengan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka dibangkitkan dari alam barzah di hari kebangkitan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali hanya kepadanya Allah di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap mereka sesuai dengan amal mereka. Dan termasuk amalan yang menjadi penentu untuk diterimanya amalan-amalan yang kita lakukan adalah sholat. Rasulullah menegaskan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti kelak di hari kiamat dari seseorang hamba adalah sholat. Jika Allah dapatkan sholat yang sempurna, gubilat wasairu amali, salatnya diterima dan semua amalnya diterima. Kalau tidak, ada riwayat ruddat wasairu amali, ditolak salatnya, ditolak semua amalnya. Ada riwayat ketika dilihat salatnya tidak sempurna, Allah berperintah ke malaikat, ya malaikat, apakah hamba ini memiliki salat-salat yang sunnah untuk menyempurnakan kekurangan dalam salat wajibnya? Kalau didapatkan ada salat-salat sunnah yang menambal kekurangan yang dilakukan olehnya dalam salat wajib, maka ketika salat sunatnya itu bisa menambal semua kekurangan wajibnya, maka diterima salatnya dan semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih yang salat kaya apa yang ampihan salat? Yang salat masih seperti itu. Allah menegaskan wailul lil musall, masih diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang sama sekali tidak salat? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Allah kembali ingatkan Bani Israel. Tadi ya Bani Israel, ya Bani Israel, diingatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel, padahal sebetulnya cukup sekali aja Bang, kalau memang mereka orang yang berakal dan mampu menggunakan akalnya dengan baik, dengan bahasa kita waras. Tapi sampai sekarang tidak waras-waras. Dalam Al-Quran banyak Allah panggil mereka, ya Bani Israel, ya Bani Israel, dari kemarin Bani Israel. Cuma dalam surah Baqarah ini ya lagi, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian semua nikmatku yang telah aku berikan terhadap kalian. Walaupun ulama mengatakan nikmat itu Allah berikan kepada orang tua dahulu, terutama yang hidup di masa Nabi Allah Musa.
yang mereka pada kala itu adalah manusia umat yang paling hina, yang paling rendah, yang paling bawah. Mereka pekerja, mereka dipaksa, mereka melayani. Kita akan sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. Ingat nikmat yang telah aku anugerahkan terhadap kalian. Ingat dengan cara apa? Bisyukur alaiha. Dengan mensyukuri atas nikmat tersebut. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku dahulu pernah menjadikan kalian namanya umat yang paling afdal yang hidup di masa kalian. Alami zamanihim, itu alam masa mereka. Artinya mereka pernah mengalami masa keemasan. Mereka yang tadinya paling rendah kastanya, sukunya paling bawah, Allah angkat mereka setinggi langit, sehingga mereka orang yang paling tinggi kasta sukunya di kala itu, di masa itu. Dinyatakan ya anugerahkan kepada kalian kemuliaan abaakum, terhadap ayah-ayah kalian. Walaupun ayah-ayah mereka dimuliakan, mereka pun ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada ayah-ayah mereka karena kalau bukan tanpa ayah-ayah mereka tidak ada yang mereka berkat ayah-ayah mereka. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah mereka, nikmat juga yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena berkat ayah mereka pernah mengalami namanya masa keemasan mereka Bani Israel. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kalian terhadap hari yang tidak bisa memberikan balasan atau membantu atau memberikan syafaat satu jiwa mukminah an nafsin, terhadap jiwa kafirah yang tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad syai'an, sama sekali. Wahwa yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Tidak bisa kita memberikan syafaat kepada yang tidak beriman. Kalian beriman dengan Nabi besar Muhammad, hidup di masa Nabi besar Muhammad. Ayah kalian hidup di masa Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa, aku angkat derajat mereka. Sekarang kalian hidup di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, jiwa seseorang mukmin tidak akan bisa memberikan syafaat kepada jiwa yang tidak beriman sedikit pun. Wala tuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima dari jiwa seseorang mukmin itu syafaat untuk jiwa kafir. Artinya tidak ada celah untuk mereka memberikan syafaat. Tidak ada celah, tidak ada jalan untuk mereka memberikan syafaat kepada yang kafir. Selagi seorang itu meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak ada satu jiwa mukmin siapapun ia, setinggi apapun kedudukannya, untuk memberikan syafaat kepada yang kafir untuk terhindar dari neraka Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'khadhu minha adlun wala hum yu'khadun, dan tidak akan diambil dari mereka adal, tebusan. Tidak bisa menebus satu jiwa dengan apapun. Andaikan mereka punya dunia sisinya emas untuk menebus satu jiwa kafir, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Maka ya, berimanlah kalian. Ingat nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Dengan cara apa? Beriman dengan Nabi besar Muhammad sebagai tanda ketaatan kalian kepada. Karena Allah perintahkan mereka untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad. Ketika mereka beriman dengan Nabi Muhammad, berarti mereka taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsurun, dan mereka tidak akan pernah dibela, dibantu untuk dicegah dari azabnya Allah terhadap mereka. Bani Israel, Allah pun mengatakan lagi kepada mereka, wa idnajjainakum,
Ingat kembali wahai Bani Israel, tatkala aku telah selamatkan kalian. Walaupun khitab terhadap umat Bani Israel yang hidup di masa Nabi besar Muhammad, walaupun kenikmatan itu Allah berikan kepada namanya ayah-ayah mereka yang hidup kepada di zaman Nabi Allah Musa, kalau bukan karena sebab ayah yang Allah muliakan itu, mereka tidak akan ada sama sekali. Berarti adanya mereka hidup di masa Nabi besar Muhammad merupakan bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keberadaan ayah-ayah mereka yang di atas. Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada ayah-ayah mereka sebagai peringatan bagi mereka akan itu pun nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang hidup di masa Nabi Agung Muhammad. Min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab. Mereka telah merasakan kalian su'al adab, beratnya adab. Artinya hukuman penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap mereka Bani Israel. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan perempuan-perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dalam hal itu bala'um mir rabbikum azim, ujian dari Tuhan kalian yang besar. Karena ketika itu Fir'aun bermimpi. Sini dijelaskan Fir'aun bermimpi. Fir'aun ini setiap raja yang menguasai Mesir namanya Fir'aun. Sini nyatakan wa kanu yawmal gharq alaf wa sab'miya alaf ghairu mutakhallifin di Mesir. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan oleh Allah jumlah mereka 1.700.000 orang. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya jumlah mereka kurang lebih 1.700.000 orang. 1.700.000 orang yang tenggelam dan dilihat oleh Bani Israel, mereka semua tenggelam. Dilihat oleh Bani Israel, mereka semua tenggelam. Selain yang berada di kota Mesir dari namanya orang dekatnya Fir'aun. Dan pada saat itu kuda yang mereka tunggangi kurang lebih ada 70.000 kuda. Dan Bani Israel kala itu jumlah mereka 620.000 yang menyeberangi lautan bersama Nabi Allah Musa. Mengatakan wa inda dukhul Ya'qub Mesir, ketika Nabi Allah Ya'qub masuk ke kota Mesir. Ya'qub ini ayahnya mereka. Ia yang pertama kali dijuluki Israel, Ya'qub. Karena ada yang mengatakan beliau yang pertama kali melakukan perjalanan di malam hari. Ada yang mengatakan Israel itu adalah Abdullah. Dan ia pertama kali yang dijuluki Israel. Anak-anaknya namanya Bani Israel. Ketika Nabi Allah Ya'qub ke Mesir atas undangan Nabi Allah Yusuf, beliau dan saudara-saudaranya dan lainnya, kanu sab'ina nafsan dzukuran wa inasan. Mereka semuanya ada 70 orang, laki perempuan. Hanya 70 orang. Wa baina Musa wa Ya'qub 400 sanah. Antara Nabi Musa dan Ya'qub kurang lebih jaraknya 400 tahun. 400 tahun. Nabi Musa termasuk dari Bani Israel. Kamal fi dzalikal adad maka terdapat maut syuyuh.
Dan ketika 400 tahun setelah itu mereka sudah berjumlah 600.000, 620.000. 400 tahun setelah itu mereka sudah berjumlah 620.000 dari 70 orang. Dari 70 orang, lain yang dibunuh, lain yang meninggal. Wa Fir'aun ismu Walid bin Mus'ab. Fir'aun namanya Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Muddat idya'i uluya 400 sana. Masa beliau mengaku sebagai Tuhan 400 tahun namanya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan kurang lebih masanya 400 tahun namanya. Wa kana yaqul kullu yawm fasilan. Beliau makan setiap harinya seekor anak unta. Makanannya setiap harinya seekor anak unta. Makannya Bang Fir'aun gagah wujud. Kita ada mungkin setahun sekali, enggak anak kambing, paling dagingnya aja Bang. Nah dia makan setiap harinya seekor anak unta. Wa kana yataqawwat illa kull 40 yawman marrah. Beliau tidak buang air besar kecuali 40 hari sekali. Makannya seekor anak unta, buang airnya 40 hari bersekali. 40 hari sekali. Karena merasa gagah, kalau merasa lain dan sebagainya, ngakulah sidin Tuhan. Dan Allah selalu ingatkan mereka Bani Israel. Tapi sampai sekarang tidak ingat-ingat juga Pak. Masih sekarang masih merampas tuh. Palestina sampai sekarang masih bunuh-bunuh orang. Kemarin di masa Nabi Musa sudah membunuh anak 70.000 anak dibunuh. Karena Fir'aun mimpi. Mimpi. Dalam mimpinya ia melihat naran, ada api akbalat min Baitul Maqdis. Api itu datang dari arah Baitul Maqdis. Istashmalat ala buyut Mesir wa haragat al-Gibit wa tarakat Bani Israel. Sampai api itu mendatangi rumah-rumah yang ada di kota Mesir dan membakar al-Gibit, suku Gibti, Yahudi atau Bani Israel yang ada di sana, dan membiarkan Bani Israel tidak dimakan rumah mereka. Maka Fir'aun mimpi hal tersebut, diundanglah kahana, ahli sihir-sihirnya, bertanya, apa ta'wil mimpi ini? Mereka mengatakan akan lahir dari Bani Israel seorang laki-laki, bayi laki-laki yang akan mencelakakan. Baru dari situ beliau perintahkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel. Terbunuhlah saat itu 70.000 bayi dari Bani Israel. Subhanallah. Coba kalau mereka baca Al-Qur'annya, ya, coba kalau mereka baca Al-Qur'an, mereka akan ingat, akan kembali, tapi sudah wataknya Bang. Wataknya diingatkan sekali tidak mau ingat, 2 kali tidak mau ingat, 3 kali tidak mau ingat, 4 kali tidak bungul bujur. Sampai sekarang tidak ingat ini. Harusnya orang yang berakal itu sekali diingatkan sadar, mau kembali, mau membenahi diri, memperbaiki dalam sesuatu. Subhanallah. Dari dulu memang sudah mucil. Kalau sekarang mucil, ya memang sudah keturunan mucilnya. Memang mucilnya itu keturunan dari ayah ke anak. Masya Allah. Luar biasa ya. Allah sebetulnya sayang sama mereka. Allah sebetulnya ingin angkat kedudukan mereka yang sudah pernah Allah angkat. Setelah Allah angkat setinggi langit di masa Nabi Allah Musa, sampai mereka orang terbaik termulia di masanya. Datang masa Nabi Daud, masa Nabi Allah Isa, mereka pun dikutuk oleh Nabi Daud dan Nabi Isa melalui lisan mereka berdua. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu ingat
atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita pun diberikan oleh Allah nikmat, sehat, afiat dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat untuk kita gunakan nikmat tersebut untuk ingat kepada Allah dan mendekat mentaatinya. Allah sentil sedikit untuk mengingatkan kita, Bang. Untuk mengingatkan kita yang lupa akan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari bahwasanya yang berkuasa, yang menentukan segala sesuatu Allah. Dan saudara kita tadi siapa? Sakit tadi? Haji Ayung, Haji Nasrum, insyaallah. Mudah Allah berikan beliau sehat afiat, insyaallah. Insyaallah pertemuan kita di malam hari ini, walaupun secara jumlah yang hadir masih belum sesuai harapan kita, tapi ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang istimewa itu sedikit, tidak banyak. Nah, biasanya pilihan itu memang sedikit. Kalau pilihan itu banyak, ya bukan pilihan. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Tapi kita mengharap insyaallah kedepannya jauh lebih banyak, karena kita mengharapkan kebaikan terhadap semua saudara kita. Insyaallah. Tapi alhamdulillah kita yang hadir ini insyaallah memberikan kebaikan kepada yang tidak hadir, baik manusia yang hidup, yang sudah meninggal, baik bangsa jin dan semua, bahkan ciptaan Allah selain manusia. Langit kita insyaallah lebih baik, bumi kita lebih baik, insyaallah sungai kita lebih baik, yang ada insyaallah lebih baik. Allah berikan sehat afiat buat guru kita Abdul Rahman, insyaallah. Semua yang hadir Allah sampaikan semua hajat. Saat ini tempat Allah Subhanahu wa taala, waktu Allah Subhanahu wa taala dengar hajat kita, permintaan kita, permohonan kita. Jangan lupa minta permohonan hajat kita kepada Allah. Minta aja, Pak. Alhamdulillah Allah tahu apa yang kita simpan. Mungkin kita supan kalau ngomong dengan yang lain. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mudah-mudahan semua harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sehat afiat jasmani rohani. Panjangkan umur kita sehingga kita jumpa Ramadan tahun depan insyaallah. Yang kita lakukan Ramadan tahun tadi mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan bekas ketakwaan yang kita upayakan di Ramadan sampai saat ini, sampai kita jumpa Ramadan tahun depan, kita pun masih bertakwa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ini menghasilkan majelis kita bersama Rasulullah nanti insyaallah di mahsyar dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.